Video ini saya buat tujuannya bukan untuk flexing, tapi ini untuk menyemangati para trader yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bahwa sebenarnya di market itu kita bisa make money, asalkan trading kita analisanya benar dan money manajemennya bagus. Puji syukur ya, trading saya scalping hari ini dapat 2.124 dan CAWD $5.000. Jumpa lagi dengan saya di Samsiri Sub Channel. Buat teman-teman yang pingin scalping, teman-teman boleh mengikuti mungkin dengan cara yang sering saya gunakan. Saya menggunakan garis EMA, yaitu Moving Average Exponential. Jadi saya gunakan ada EMA 13, EMA 21, EMA 34, EMA 55, EMA 89, EMA 144. Ini adalah semua angka-angka Fibonacci ya teman-teman. Nah terakhir saya gunakan ini satu yaitu EMA 200. Dengan menggunakan trading EMA ini ya, strateginya adalah kita boleh memilih time frame. Kalau untuk scalping ya, jika tidak mau terlalu volatile, bisa pilih di M5. Nih, time frame M5. Tapi kalau mau sedikit lebih agresif, kalau saya kadang-kadang saya menggunakan time frame M1. Lalu di bawah kita harus kombinasikan ya teman-teman. Pertama, saya menggunakan garis momentum. Cuma momentum bawaan kan 14. Saya bikin 9. Karena untuk scalping. Kedua, RSI. Saya menggunakan juga RSI 9. Lalu settingan untuk momentum ini kita harus tambah dengan garis 100. Biasanya kalau harga mau naik, dia harus melewati garis 100. Kalau mau turun, dia ke garis bawahnya 100. Lalu untuk settingan RSI, kita harus tambahkan bawaannya kan 30, 70. Kita tambahkan garis tengah 1, yaitu garis 50. Gunanya adalah kita akan terkonfirmasi apabila garis ini telah melewati 50. Maka kalau kita mau buy, kita harus konfirmasi bahwa RSI ini udah berada di atas 50. Lalu di sini, satu kolom ini saya gabungkan dua indikator, yaitu menggunakan AO bawaan 14, yang satu lagi saya menggunakan MACD. Saya hanya cukup settingannya 493. Bawaan MACD itu adalah 12,269. Saya hanya mengambil sepertiga, yaitu 493. Settingan warnanya ini MACD ya, ini ya MACD. MACD ini colornya saya sengaja bikin black aja. Karena saya tidak mau nanti ada histogramnya lagi. Karena histogram yang saya gunakan saya pinjam dari Awesome. Saya hanya ingin mengambil garis perpotongan aja. Lalu level, ini kita harus bikin 0 supaya nanti ada garis tengah. Itu aja mungkin settingannya untuk MACD. Lalu cara aplikasinya adalah jika kita mau buy, karena kita ini banyak menggunakan garis moving average, paling bagus itu kita carilah moving average minimal ada 3 yang sudah menyatu. Contoh di sini ya teman-teman. Kalau saya ini kan ada alat bantu lagi, saya menggunakan daerah supply demand, yaitu harga udah tertahan daerah demand. Kalau teman-teman tidak punya indikator ini nggak apa-apa. Teman-teman cukup mengandalkan EMA yang sudah mulai menyatu. Contoh di mana? Kalau di sini, ini ada kita lihat ya, 1, 2, 3. Minimal ada 3 EMA yang sudah menyatu. Daerah ini ya. Ini kalau saya kasih gariskan begini. Lihat di sini ada EMA 3 yang sudah menyatu, yaitu 13, 21, 34. Teman-teman boleh juga tambah satu garis. Kalau ini kita boleh bikin garis support. Pilihlah garis resisten seperti ini. Jadi kita mempunyai dua konfirmasi. Pertama, EMA udah menyatu, lalu di break oleh candle. Kedua, di sini resisten udah di break oleh candle. Lalu kita butuh satu lagi konfirmasi, yaitu menggunakan garis tegak ini ya. Lalu pasanglah garis tegak ini di daerah yang sudah breakout, yang sudah memotong, baik memotong resisten atau memotong garis EMA yang menyatu tadi. Lalu lihat di bagian bawahnya, apakah sudah terkonfirmasi. Pertama lihat, garis MACD telah memotong ke garis 0. Lalu AO sudah berubah menjadi warna hijau. Lalu kedua, lihat lagi, momentum sudah memotong ke 100.
Dan bawah RSI, kita konfirmasi lagi, telah memotong ke daerah 50. Kalau ini kita lihat ini udah confirm. Kita sudah boleh mengambil posisi buy. Contoh kalau kita buy di sini teman-teman, lumayan ya kita dapat duit. Kita ukur aja ya dari sini sampai ke atas. Lalu kita keluarnya di mana? Nah ini ya, ini penting ya teman-teman. Kalau ini umpamanya kita salah, ternyata ini marketnya nggak jadi naik, lalu dia berbalik arah. Lalu kita cut loss-nya di mana? Cut loss lah di bawah swing ini. Ambil swing terakhir ini, low terakhir. Anggap kita tadi OP-nya di sini. Ini kena menggunakan time frame 5 menit lumayan besar, 135. Cuman teman-teman lihat, kalau kita TP ini bisa berapa? Ini saya kecilin ya. Ya ini saya kecilin dikit. TP-nya lumayan jauh. Tadi di sini ya. Kalau kita TP sampai garisnya menyatu kembali, yaitu dari sini kita tarik. Anggap sampai sini lah high di sini. Karena di sini udah mulai menyatu. Atau kalau kita takut di sini juga sudah ada EMA yang sudah berdempetan. Cuma di sini belum berdempet. Ya anggap di sinilah. Wah ini lumayan nih kemarin. Nih marketnya 800 pip. Lalu apa gunanya EMA kita bikin sedemikian banyak? Karena EMA ini berfungsi sebagai garis penunjuk arah dan berfungsi juga sebagai support. Kalau garis EMA ini semua berada di bawah candle, itu tanda tren bullish-nya ini masih kuat. Jadi jika ingin pertukaran arah, kita menggunakan time frame 5 menit. Minimal itu sudah ada 3 EMA atau 4 EMA yang sudah dipotong. Jadi kalau ada 3 atau 4 EMA yang sudah dipotong, kita hati-hati. Lalu di sini kalau kita lihat ini, belum ada pun. Ini EMA 55, ya masih semua di bawah candle. Kecuali udah sampai di sini. Ada 55 yang sudah dipotong. Tapi ingat, di bawahnya masih ada EMA 89, 144, dan 200. Kalau kita tarik ke sini, lumayan. Kalau untuk sell, setup-nya gimana? Sama. Tunggulah ada EMA yang sudah mulai berdempet. Contoh di sini. Ini ada 3 ya. Nah, ini 1, 2, 3. Kelihatan sekali ya EMA-nya itu berdempet gitu ya. Jadi kayak sapu lidi, dia udah mengumpal, udah menjadi satu. Inilah petunjuk kita untuk sell. Kita kasih lagi satu garis di sini. Lihat bagian bawahnya sinkron nggak? Oh, bawah sinkron. Karena di bawah udah merah. Momentum udah di bawah. Lalu RSI juga di bawah 50. Lalu garis MACD juga di bawah zero line. Di sini kita bisa sell. Lalu TP-nya di mana? Sama, kalau ini salah, SL-nya di atas, swing terakhir. Kalau ini kita TP-nya sama, tunggu EMA-nya menyatu lagi seperti sini ya. Di sini kan EMA nih sudah mulai mengumpal, sudah berkumpul menjadi satu. Kita bisa TP-nya di sini. Setiap EMA yang sudah mulai berdempetan, minimal ada 3 EMA, itu kita boleh setup untuk kita exit dulu, amankan profit kita dulu. Jadi sungguh sederhana ya teman-teman, cara trading menggunakan multi EMA, multi exponential moving average namanya. Lalu kita kombinasikan dengan osilator. Di sini kan ada 4 osilator ini. Jadi ini 4 osilator aja ini sudah sangat powerful. Apalagi kalau ditambah dengan EMA. Jadi buat teman-teman semua, belakangan ini gold sangat pergerakannya volatile. Sehari bisa sampai 1000 pip, 1300 pip. Kalau saya sekarang lebih suka tradingnya pendek-pendek, yaitu menggunakan time frame 5 menit sampai 1 menit. Gunanya untuk apa? Karena market yang ringnya terlalu besar, kalau kita menunggu day trade, kita kadang telat mendapat informasi. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang tepat, kita terpaksa menggunakan time frame yang agak kecil dulu. Karena di sini perubahannya kita lebih cepat tahu daripada kita nunggu yang H1, M30, H4, D1. Kadang kita udah profit, lalu kita tidak TP dan arah berbalik lagi. Kadang bisa nyeseknya di situ. Jadi kalau kita tradingnya pendek-pendek, yaitu scalper, kita lossnya juga nggak banyak. Nah, apalagi kalau kita tradingnya di M1. Karena M1 itu swing high, swing low-nya kan lebih sering. Bisa aja digunakan seperti ini. Umpama kita mau pakai di M1. Tunggulah, ini berdempetan dulu, baru kita masuk. Jadi trading itu butuh kesabaran untuk nunggu ya, seperti ini. Lihat, EMA-nya udah
berdempetan. Di sini banyak gitu loh. Cuma kalau dengan M1 ya kita keluarnya juga sering ya, keluar masuk. Periksa aja teman-teman. Kalau EMA-nya renggang-renggang nggak usah masuk. Jadi kita itu harus ada SOP. Lihat di sini. EMA yang sudah berdempet, ada hasil gitu loh. Ini EMA yang sudah berdempet. Jadi kalau mau cari 20 pip, 30 pip dengan strategi ini, saya rasa tidak susah. Ada 3 yang sudah berdempet kan. Di sini juga ada yang berdempet, lihat. Yang penting sabar aja. Kalau tidak ada momentum, jangan paksa masuk market. Jadi istilahnya sekarang itu trading itu jangan FOMO. Karena market itu tidak pernah berhenti. Kalau sekarang kita belum dapat momen, mungkin 2 jam lagi dapat. Market itu kan 24 jam. Kenapa kita harus kejar entry gitu kalau tidak punya momen? Seperti ini. Ini ada momen. Udah berdempet, kita masuk. Ini ada momen, masuk. Jadi yang penting teman-teman tradinglah sesuai dengan momentum yang sudah ada. Dan kedua, yang paling penting itulah jagalah money management. Sesuaikan lot kita dengan modal. Kalau Anda modalnya $1.000, lotnya 001. Kalau 10.000 ya 010. Kalau modal Anda $100, saya lebih sarankan Anda buka akun Sen. Karena di beberapa broker ada akun Sen, termasuk juga di Egnes. Broker Egnes saya gunakan ya, ini broker Egnes. Ini juga ada akun Sen. Jadi kalau uang Anda $100 aja, jangan pakai akun standar. Kenapa? Karena MM-nya susah diatur. Jadi kalau modal kita hanya $100, pengen juga trading menggunakan akun rel, bukalah akun Sen. Karena kalau $100 menggunakan akun Sen, nanti uangnya jadi 10.000, tapi dalam bentuk sen. Kalau saran saya untuk belajar lebih bagus pakai akun demo, karena nggak ada resiko. Yang penting kita melatih konsistensi dulu. Kalau kita bisa untung sudah konsisten ya, tinggal buka akun real. Nah, teman-teman lihat aja, kita lihat yang dempet-dempet ini selalu membuahkan hasil. Ini bukan rekayasa ya teman-teman, ini real market. Semoga ini bisa membawa manfaat para newbie. Kasihan ya sering nyetor uang ke market. Teman-teman semua belajar dulu lah ya, nggak usah buru-buru trading. Kalau Anda tidak punya ilmu, kasihan sekali uang Anda akan habis terus. Karena market itu tidak ada belas kasihannya ya. Market itu selalu berpihak kepada orang yang punya skill, kepada orang yang pintar. Jadi itulah namanya keadilan. Makanya orang rajin belajar supaya ada hasil. Trading itu tanpa belajar lalu dapat cuannya seabek-abek itu ya. Dapat cuannya itu cepat kali untuk kaya. Di mana letak keadilannya itu? Boleh di-share ya video ini kepada teman-teman newbie semua. Semoga teman-teman semua selalu diberkati, sehat walafiat, dan cuan selalu.